Selamat Hari Tuhan saudara-saudara terkasih. Salam damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Semoga saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia dalam Tuhan. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Injil hari ini mengungkapkan sikap Tuhan Yesus terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memegang teguh adat istiadat warisan nenek moyang. Kalau kita lihat, sebenarnya tidak ada yang buruk dalam adat istiadat nenek moyang Yahudi tersebut. Apakah mencuci tangan sebelum makan tidak baik? Apakah membersihkan diri sepulang dari pasar sebelum menyentuh makanan itu berdosa? Apakah prosedur mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga itu membawa orang kepada dosa? Lalu, mengapa Tuhan Yesus protes terhadap adat istiadat warisan leluhur ini? Apakah Tuhan Yesus membenci adat istiadat warisan leluhur ini? Tentu saja Tuhan Yesus tidak membenci adat istiadat mereka. Namun, Tuhan mengkritik sikap mereka terhadap adat istiadat. Tuhan Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai orang-orang munafik. Dan dia mengutip dari Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka melakukan aturan-aturan ibadah dengan teliti, namun gagal untuk mengerti maksud dari semuanya itu. Sehingga alih-alih membuat mereka rendah hati dan penuh kasih, malah membuat mereka menjadi manusia yang sombong dan gemar menghakimi orang lain. Dengan begitu, ibadah mereka menjadi hambar di hadapan Tuhan. Karena, seperti yang dikatakan Yesaya, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi, bukan karena hati yang mengasihi Tuhan mereka beribadah, namun karena sekedar ingin melakukan perintah dengan sempurna, menerima puji-pujian, dan berbangga diri karenanya. Bukankah banyak di antara kita yang seperti ini? Yang bangga dan merasa suci karena telah menuruti aturan-aturan agama dengan taat, dan menghakimi orang lain yang tidak sebaik dirinya dalam menuruti aturan-aturan agama. Memang, manusia membuat aturan-aturan untuk kebaikan masyarakatnya dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Hal serupa berlaku pula dalam gereja yang senantiasa membarui dirinya dari masa ke masa untuk menghadapi perkembangan zaman. Namun, sikap manusia sering berlebihan terhadap aturan buatannya sendiri, sehingga mereka malah menuhankan aturan-aturan mereka sendiri dan lupa bahwa Tuhanlah yang seharusnya mereka utamakan. Maka Tuhan Yesus mengkritik mereka dengan mengatakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah harus di atas segalanya dan bukan justru dinomorduakan. Saudara-saudara yang terkasih, kekudusan itu bukan dilihat dari seberapa sempurnanya diri kita terlihat dari luar, namun kekudusan itu berawal dari dalam diri kita, yaitu seberapa dalam hati kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengatakan kalimat yang sangat terkenal, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Kalimat ini ditujukan untuk mengkritik kecenderungan manusia untuk mencari puji-pujian dari hal-hal yang tampak luar, baik dan suci, namun lupa untuk memperhatikan apa yang ada di dalam dirinya. Dari manakah segala kejahatan manusia muncul? Dari dalam hatinya. Dan kejahatan inilah yang menajiskan orang. Maka, marilah kita pada hari ini mendengarkan ajakan Injil untuk lebih mawas diri, untuk selalu meneliti batin kita dan menyelaraskannya dengan firman Tuhan, dan hidup dalam kekudusan, baik dalam hati maupun dalam perbuatan-perbuatan kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.